Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Market Update tanggal 13 September 2025. Weekend ini market terlihat santai, tapi di balik itu ada beberapa hal penting nih, mulai dari harapan rate cut yang berlawanan dengan data inflasi, drama geopolitik baru, dan berita dari Tether. Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi Wall Street baru saja menyelesaikan minggu ini dengan harga saham tetap di area all time high. Tapi ada satu data yang bikin kita harus waspada nih. Sentimen konsumen US turun ke level terendah sejak Mei. Ini menunjukkan masyarakat tidak terlalu optimis dengan kondisi ekonomi. Jadi untuk Michigan Consumer Expectation itu dari 55,9 turun jadi 51,8. Yang lebih mengkhawatirkan, ekspektasi inflasi jangka panjang yang 5-year ini itu naik nih dari 3,5% naik jadi 3,9%. Ini menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, market yakin The Fed akan memangkas suku bunga, tapi di sisi lain masyarakat justru semakin yakin inflasi akan bertambah tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di sini, untuk US Michigan 1-year inflation expectation itu datanya itu naik ya. Kita lihat di sini grafiknya itu ada kenaikan nih. Tapi walaupun ada kenaikan, kita bisa lihat di sini kayak misalnya di tanggal 18 Juli itu ada revisi dari 4,4%, revisi ke 5%, terus 4,5%, 4,9%, 4,8%, dan ini bisa dibilang stabil di atas ya. Untuk yang 1-year inflation expectation. Gimana dengan yang 5-year? Nah, untuk yang 5-year ini lumayan mengkhawatirkan nih. Dia sempat dari 3,6% naik ke 4%, terus habis itu dia stay di atas, dan baru kemarin rilis datanya itu 3,9%. So, kita harus aware kalau misalnya ini adalah ekspektasi inflasi untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk jangka panjang, US masih akan ada kenaikan inflasi dari data-data ini. Di tengah situasi ini, ada kabar geopolitik yang bisa memicu uncertainty lagi nih. Jadi, US baru saja mengusulkan kepada G7 untuk menjatuhkan sanksi besar pada energi Rusia, termasuk tarif hingga 100% pada minyak Rusia yang dibeli oleh China dan India. US juga menyarankan aset Rusia yang dibekukan senilai sekitar 300 miliar dolar untuk mendanai pertahanan Ukraina. Jika usulan ini diterima, ketegangan global bisa meningkat tajam. Ini berpotensi mengganggu pasar energi yang pada akhirnya bisa kembali memicu inflasi global. Lalu kita lanjut ke berita yang berikutnya. Terlepas dari sinyal bahaya yang ada, market terlihat sangat strong nih. S&P 500 hampir tidak bergerak, tapi pasar obligasi mengalami penurunan. Ini menunjukkan para trader dan investor masih berani mengambil resiko. Menurut survei, para pelaku pasar memperkirakan The Fed akan memulai pemangkasan suku bunga minggu depan. Mayoritas memprediksi 2 kali rate cut tahun ini, namun lebih dari 40% percaya akan ada 3 kali rate cut. Nanti kita akan lihat di Fed Watch tuh ya. Jadi hal ini sejalan dengan keyakinan pasar yang melihat pelemahan di pasar tenaga kerja sebagai alasan utama The Fed untuk bertindak. Terus kita lanjut ke berita yang keempat. Nah, untuk berita yang keempat, kabar terbaru datang nih dari dunia cryptocurrency. Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, akan meluncurkan stablecoin baru yang diatur di US. Namanya itu USAT ya. CEO-nya adalah mantan penasihat kripto Gedung Putih, namanya Bo Hines. Langkah ini menunjukkan bagaimana stablecoin telah menjadi isu geopolitik. Dengan USAT, US ingin memastikan dominasi dolar tetap kuat di era digital. Ini juga menunjukkan adanya persaingan yang ketat dengan negara lain seperti China ya, yang juga ingin mengeluarkan stablecoin yang didukung mata uang mereka. So, untuk kesimpulannya, untuk minggu depan key events-nya itu sebenarnya ada di FOMC meeting dari Bank Sentral US ya, The Fed. Ekspektasinya The Fed akan pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point. Tapi hal ini bukan yang ditunggu market sebenarnya. Yang ditunggu market adalah economic projection untuk sisa tahun 2025. Kalau The Fed revisi economic projection-nya di akhir 2025 ini untuk pangkas suku bunga sebanyak 3 kali, market akan rally. Tapi jika The Fed akan mempertahankan economic projection-nya dengan hanya pangkas suku bunga sebanyak 2 kali tahun ini, market bisa merespon secara negatif. So, kita perlu waspada untuk tanggal 17 September nanti dan tidak perlu menebak-nebak ya gimana keputusan The Fed nanti. Kalau misalnya kita lihat di Fed Watch Tool,
Untuk tanggal 17 September nanti, The Fed akan pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point. Probabilitasnya itu di 93,4%. Probabilitasnya ini 100% akan pangkas suku bunga ya. Untuk tanggal 29 Oktober nanti, sama nih, The Fed akan pangkas suku bunga 25 basis point. Probabilitasnya 79%. Lalu untuk tanggal 10 Desember, itu sama akan pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point dan probabilitasnya itu 74%. So, kita lihat aja nanti untuk economic projection-nya, gue ekspektasinya The Fed akan ada revisi ya. Jadi di tahun ini akan ada pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali lagi nih. Seperti itu untuk ekspektasi rate cut. Coba kita lihat ke far side. Nah, untuk far side kembali lagi ETF itu ada inflow ya. Jadi kemarin tanggal 11 September infonya tuh ternyata gede ya. 552,7 juta dolar, BlackRock-nya inflow gede banget nih 366,2 juta dolar. Dan per kemarin di tanggal 12 September di hari Jumat kemarin itu inflow-nya total 377,7 juta dolar excluding BlackRock. Nanti data BlackRock-nya baru bisa kita bahas kalau misalnya udah keluar ya. Coba kita lihat ke Ethereum. Nah, ada good news nih dari Ethereum. Jadi dari 4 hari terakhir itu inflow terus ya. Ini walaupun hari ini belum ada datanya BlackRock, tapi bisa kita lihat ini excluding BlackRock aja udah 239,9 juta dolar. So, kita bisa expect kalau harga Ethereum itu bisa mantul ya dari harga yang sekarang. Kalau misalnya kemarin itu BlackRock ada jualan tapi tipis nih, hanya 17,4 juta dolar. Jadi nanti kita lihat aja langsung dari price action-nya. So, kita langsung aja bahas ke price action di US 100 dulu kali ya. Oke, US 100 bisa kita lihat di sini dia kemarin baru aja menciptakan all time high ya. Dia udah berhasil tembus dari resisten ini. Jadi dia udah menciptakan all time high baru. Coba kita lihat dari daily-nya ya. Untuk daily-nya, nah dia udah bagus nih. Dia udah break off structure untuk daily-nya. So kita bisa taruh di main daily-nya itu di sini. Seperti itu untuk US 100 di time frame daily. Gimana dengan time frame 4 hour-nya? Coba kita lihat ya ke time frame 4 hour. Nah, untuk 4 hour dia habis aja pullback nih di sini. Dia pullback sedikit, terus habis itu dia creating all time high. Lumayan bagus ya. Pergerakannya itu dia lumayan strong, semoga bisa terus menciptakan all time high ke hari-hari berikutnya. Coba kita lihat di time frame 1 hour-nya. Nah, untuk time frame 1 hour-nya sama dia juga udah bullish. Jadi sebelumnya dia ada MSS nih di sini. MSS kecil, terus habis itu dia balik MSS lagi nih di sini. Kemarin dia hanya konsolidasi aja nih di area supply, terus ternyata dia bisa breakout. So, still good untuk US 100. Untuk Nasdaq itu dia kelihatannya strong ya. So kita bisa optimis untuk melihat pergerakan pasar di minggu depan. Karena tutupan weekly-nya kalau misalnya ini tutupannya seperti ini, itu bisa dibilang very strong ya. Ini lumayan strong dan bisa mengindikasikan kalau minggu depan itu tutupannya bisa hijau lagi gitu. Untuk demand weekly-nya masih di sini. So kita hanya perlu lihat di time frame daily-nya aja untuk melihat momentumnya itu masih bagus atau enggak. Seperti itu untuk US 100 atau Nasdaq. Kita coba lihat ke total IS kali ya. Nah, untuk total IS ini masih ada PR nih. Jadi resisten yang ini masih belum ke take out, walaupun untuk internal order block ini udah ke breakout ya, tapi breakoutnya masih tipis. Kita perlu lihat untuk time frame daily-nya seperti apa. Oh, ini bahkan belum ke breakout nih. Coba nanti kita lihat di time frame lebih kecilnya. Untuk struktur yang sekarang, ini adalah potensial higher low-nya kalau misalnya dia berhasil breakout dari resisten ini. So, kita perlu lihat dia berhasil breakout atau enggak dari resisten ini. Coba kita lihat dari gambaran weekly dulu ya. So, untuk weekly still good ya. Weekly-nya dia berhasil break off structure nih. Jadi untuk demand weekly-nya sebenarnya kita udah bisa pindahin ke sini nih. Seperti itu untuk weekly-nya. Ini sebentar gua hapus-hapusin dulu ya. Karena lumayan banyak nih, kita markingnya lumayan banyak. Oke, dari situ dulu. Lihat di sini dia udah break off structure, dia udah berhasil closing di atas dari resisten ini. Jadi kita bisa taruh demand weekly-nya di sini. Ini resisten dan dia udah breakout, jadi dia udah break off structure. Kenapa nggak di sini, Bang? Oke, wait a minute. Jadi demand weekly-nya itu di sini ya. Karena dia last pullback nih ternyata di sini. Udah closing di atas candle hijau ini, terus habis itu dia closing di bawah candle hijau ini. So ini bisa diconsider sebagai pullback. Kayak gitu untuk time frame weekly-nya, so bisa dibilang momentumnya still good ya. Hopefully dia bisa creating all time high lagi dan ekspektasinya bisa ke 4,41 triliun US dollar. Coba kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Nah, untuk 4 hour-nya ini kelihatan momentumnya bagus ya. Dia udah MSS di sini dan untuk demand-nya ada di sini. Kita lihat momentumnya still good, dia lagi approaching ke supply ini. Dan untuk 1 hour-nya, nah untuk 1 hour-nya sama nih. Ini momentumnya justru kelihatan jelas ya. Untuk total IS itu di 1 hour
dia still bullish dengan demand terakhir itu masih di sini, masih jauh ya. Untuk sekarang belum ada pullback sama sekali di time frame 1 hour-nya. Ini hanya inside bar, ini masih inside bar juga, belum berhasil untuk breakdown dari candle hijau ini. So, untuk sekarang masih bisa dipertahankan untuk kripto secara keseluruhan. Belum ada indikasi bahwa dia ada pelemahan momentum di sini. Coba kita bahas dari total 3 IS. Nah, kalau total 3 IS ini excluding BTC dan Ethereum dan stablecoins ya. Jadi kita melihat pergerakannya cryptocurrency lain yang market cap-nya itu jauh lebih kecil gitu. Dari sini kita bisa lihat, oke, money flow-nya lagi gede juga ya ke total 3 IS. Kalau misalnya kemarin gue ada bahas dari total 3 IS itu masih berada di bawah trendline ini ya. Pas breakout gue juga udah call kalau misalnya ini adalah indikasi yang bagus untuk total 3 IS itu bisa melakukan break of structure. Per sekarang kita lihat dulu dari time frame daily kali ya. Oke, untuk time frame daily kita bisa lihat di sini dia udah break of structure nih. Jadi dia udah closing di atas resistance ini, jadi kita bisa bilang ini udah break of structure. Untuk break of structure-nya di mana, Bang? Kita tandain di sini nih. Kayak gitu ya. Ini udah break of structure dan break of structure-nya ini bisa dibilang impulsif dan dia closing jauh di atas dari resistance ini. So, untuk daily-nya kita bisa pindahin nih. Demand daily-nya di mana, Bang? Nih, demand daily-nya itu ada di sini. Ini adalah demand daily untuk total 3 IS. Gue berharapnya sih dia nggak sampai ke demand daily ini ya. Tapi kalau misalnya sampai ke sini, ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan akumulasi lagi di altcoin yang kalian punya conviction tinggi. Untuk 4 hour-nya, bisa dibilang 4 hour-nya itu momentumnya still bagus banget ya. Bisa lihat di sini, demand-nya masih di sini, ini hanya inside bar, ini hanya inside bar. So, dia masih creating high-high yang berkelanjutan nih. Untuk momentumnya dia one push ya. Dari sini bisa kita lihat one push dia ke atas dan belum ada pullback sama sekali. Untuk time frame 4 hour-nya. Mungkin ekspektasi gue dia bisa visit dulu ke resistance ini kalau misalnya dia mau isi bensin. Karena resistance ini kebetulan sejalan nih sama 1 hour-nya. Coba kita lihat di 1 hour. Oke, wait a minute, ternyata dia ada pullback kecil ya di sini ya. So, untuk 1 hour-nya bisa kita pindahin demand-nya itu di sini. Tapi perlu diingat juga kita masih perlu hati-hati karena momentum yang kencang kayak gini itu bisa memicu koreksi yang dalam juga. Tapi untuk ekspektasinya secara jangka yang lumayan panjang atau medium term lah ya, itu kita masih belum sampai ke all time high ini. Ekspektasi gue dia bisa sampai dulu ke all time high ini, baru mungkin bisa melakukan koreksi-koreksi yang sehat atau wajar ya. So all time high masih belum ke retest, bahkan all time high-nya di sini nih. Ini untuk cycle yang sebelumnya. Mungkin ekspektasinya bisa sampai dulu ke sini atau bisa lebih tipis gitu ya. So still good untuk total 3 IS. Semoga bisa mencapai all time high ya. Sehingga kita bisa lihat cryptocurrency yang kita pegang itu bisa rally juga karena ini adalah total market cap excluding BTC, Ethereum dan stablecoins. Seperti itu untuk total 3 IS. Coba kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Gimana nih kabarnya Bitcoin Dominance? Oke. Jadi ternyata dari pembahasan Bitcoin Dominance kita yang kemarin itu skenario yang ke play out itu yang ini ya, yang kedua ya. Jadi sebelumnya kan skenarionya dia mungkin aja bisa bullish lagi karena ini kita lihat sebagai konsolidasi ya. Tapi ternyata dia breakdown dari sini dan untuk sekarang dia lagi berusaha untuk membuat 4 hour ini menjadi bearish lagi nih. Hopefully dia bisa bearish dan 4 hour-nya bisa kembali bearish lagi. Kenapa gue bilang gitu? Karena Bitcoin Dominance ini kan persentase market cap Bitcoin dibandingkan dengan keseluruhan market cap cryptocurrency. Jadi kalau misalnya dominasi market cap BTC ini menurun, otomatis kita bisa tahu bahwa money flow lagi masuk ke altcoins lagi. Tapi harga Bitcoin-nya bisa turun dong Bang? Enggak ya. Jadi dominasi market cap BTC ini itu tidak terpengaruh dari harga BTC, tetapi terpengaruh dari persentase besarnya market cap BTC terhadap market cap keseluruhan kripto lainnya. Walaupun market cap-nya naik, tapi market cap BTC doang yang naik. Nah, kalau misalnya market cap secara keseluruhan cryptocurrency itu naik, otomatis dominasi market cap BTC itu bisa melemah. So, kita bisa lihat dari sini untuk pergerakan cryptocurrency yang lain itu bisa melonjak tinggi juga. Kayak gitu untuk Bitcoin Dominance. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tanya aja ya di kolom komentar. So, kita lihat dulu dari 4 hour-nya. Untuk 4 hour-nya still bullish. Kita ekspektasinya dia bisa breakdown dari sini dan 4 hour-nya bisa kembali bearish. Kalau misalnya dia kembali bearish, untuk supply-nya itu ada di sini. Oke, sorry, di sini ya. Ini ada pullback kecil, jadi gua consider ini sebagai pullback. Lalu gimana dengan 1 hour-nya? Untuk 1 hour-nya still bearish ya. Dengan supply-nya itu ternyata masih sama nih, sama potential supply 4 hour-nya. Karena ini nggak ke play out, kita hapus. Ekspektasinya dia masih breakdown dari sini. Lalu untuk daily-nya, kalau misalnya dia dari sini breakdown,
supply daily-nya bisa pindah nih ke sini. So kita tunggu aja reaksi pasar dari demand 4 hour ini. Oke, still good ya untuk Bitcoin dominance. Untuk momentum penurunannya itu masih bagus. Kita lihat aja nanti kalau misalnya Bitcoin dominance itu sampai ke angka 55,44%. Kalau misalnya channeling lagi baru kita analisa kembali untuk Bitcoin dominance. Coba kita lihat ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin untuk 1 hour dia baru saja melakukan pullback ya, dan dia udah break off structure juga, jadi kita bisa taruh demand 1 hour-nya itu di sini. Kenapa gue bilang dia break off structure? Lihat di sini dia udah closing lumayan signifikan di sini, jadi kita bisa kasih tanda break di sini. Dan ekspektasinya kalau misalnya dia sampai ke demand 1 hour ini bisa ada pantulan lagi. Tapi perlu hati-hati juga karena kita lagi ada di internal nih, lagi ada di internal supply untuk BTC. Kalau misalnya dia ada rejection di sini, turun lagi ke sini untuk jemput orderan di sini, itu masih sangat-sangat terbilang wajar ya. Karena di sini kita lihat ada demand 4 hour juga. Coba kita lihat ya di 4 hour-nya. Oke, untuk 4 hour-nya bisa dibilang momentumnya masih sangat bagus ya. Ini adalah last pullback-nya dan dia creating higher high terus nih di sini. Bahkan belum ada pullback sama sekali. Bisa lihat di sini ini hanya inside bar, ini hanya inside bar, ini juga inside bar. Dia belum ada melakukan pullback sama sekali. Jadi bisa dibilang momentumnya sangat strong ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pattern inverted head and shoulder ya. Jadi kalau misalnya dari pattern ini sebenarnya kita bisa lihat untuk target tujuan pergerakan ini nih. Untuk pergerakannya kita lihat dari head ke neckline-nya, terus kita ukur head ke neckline-nya. Dari sini gue udah ukur ya. Itu penguatannya mungkin bisa saja sampai ke 119.300-an. So untuk Bitcoin still good, untuk daily-nya still bullish. Untuk weekly-nya dia juga still bullish. Kita ekspektasinya kalau misalnya dia berhasil closing seperti ini, itu ekspektasi minggu depan bisa rally lagi. Seperti itu untuk Bitcoin, ini bisa jadi indikator yang bagus banget ya. Karena kalau misalnya kita lihat di daily dulu ya. Untuk daily, nah bisa lihat di sini. Sebelum dia melakukan rally, itu biasanya ada fake out dulu guys. Ini ada support kuat, bikin pantulan, dia fake out, rally. Dan sekarang kita lihat di sini ada support kuat, bikin pantulan, dan dia ada fake out dulu. Kalau misalnya kayak gini pergerakannya, gue ekspektasinya dari sini kita bisa menciptakan all time high lagi. Seperti itu, hopefully banget dia bisa rebound kenceng dari sini dan dia creating all time high lagi. Kalau misalnya kita lihat di sini sama nih, dia ada pantulan di sini, terus dia fake out lumayan parah, terus turun, orang-orang pada call di sini bear market, ternyata dia mantul kenceng. Sama kayak di sini, ada pantulan di sini, fake out kenceng, orang-orang pada bilang bear market, BTC going to 16,000 again, tapi ternyata enggak ya, ada pantulan lagi kenceng. So memang ini adalah karakteristik dari Bitcoin. Jadi dia selalu melakukan fake out dulu sebelum melakukan rally lagi. Bisa dibilang ini adalah kondisi yang dibutuhkan para whale untuk melakukan akumulasi lebih banyak. Karena para whale kalau misalnya mau membeli banyak barang itu perlu ada yang jual gitu. Dan biasanya para retail itu jual pada saat kondisinya lagi fearful. Dari sinilah para whale bisa melakukan pembelian secara signifikan. So be careful kalau misalnya kita melakukan action di financial market, kita perlu tahu kondisi-kondisi seperti ini. Seperti itu untuk Bitcoin, coba kita lihat ke Ethereum kali ya. Nah, untuk Ethereum, congratulations buat kalian yang percaya kalau misalnya di sini itu adalah zona yang bagus untuk pembelian. Kita udah up lumayan kenceng nih. Dari Ethereum itu udah up sekitar 9%, bahkan untuk ke topnya itu udah 10% gitu. Bisa dibilang ini Ethereum-nya lagi dapat money flow lagi. Jadi sesuai projection, ini adalah gambaran projection yang kemarin gue buat. Untuk time frame 4 hour dan daily itu still bullish. Untuk PR utamanya dia harus bisa claim area all time high dulu nih. Ini karena ini adalah resistance yang cukup krusial, karena kan ini kan all time high. Hopefully dia bisa breakout dari sini dan akhirnya daily sama 4 hour-nya itu bisa dibilang dia udah break off structure. Untuk sekarang kita lihat dari time frame 1 hour-nya dulu. Oke, untuk 1 hour bisa dibilang ini momentumnya masih sangat kuat ya. Untuk 1 hour-nya demand-nya masih belum pindah. So, dia belum melakukan pullback sama sekali. Perlu diingat, ini masih berada di area range trading 4 hour dan daily ya. So, kita nggak perlu terburu-buru. Kita perlu menunggu kalau misalnya kita mau melakukan pembelian di sini. Menunggu apa, Bang? Menunggu diskon. Kalau misalnya nggak diskon, jangan dibeli, guys. Seperti itu untuk Ethereum. Jadi nggak perlu FOMO ya. Dia lagi menuju ke area all time high dan mungkin aja bisa ada rejection di situ. So once again, congratulations kalau misalnya kalian ada pembelian di Ethereum. Hopefully dia bisa mencapai target-target ini ya. Pertama di $5.000,
kedua di $5.400, dan target terakhir di $6.000. Kalau misalnya lebih dari itu gimana bang? Bagus banget ya. Jadi ini target-targetnya itu kita bisa melakukan take profit di sini. Take profitnya kalau gue itu nggak langsung take profit secara keseluruhan. Jadi kayak misalnya di trimming barangnya. Mungkin di sini take profit 20% lagi, mungkin di sini 20% lagi, dan di sini 20% lagi. Baru sisanya itu kita bisa take profit kalau misalnya structure-nya itu menunjukkan pelemahan, terus udah mulai ada bearish momentum, baru gua akan trimming barang secara keseluruhan. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lihat ke PP kali ya. Nah, untuk PP ini adalah salah satu meme coin yang lumayan strong nih pergerakannya. Kenapa gue bilang strong? Jadi bisa lihat di sini untuk weekly-nya, ini secara gambaran besar PP itu still bullish di time frame weekly. Dia itu ketahan di demand weekly-nya, nggak mampu untuk closing di bawah demand weekly ini, dan dia abis mantul di demand weekly, dan per sekarang dia lagi konsolidasi. Untuk konsolidasinya kita lihat di time frame daily-nya. Di time frame daily dia masih channeling di sini masih ada trend line, dan daily-nya ini kan dia sebenarnya ada pantulan kencang di sini, terus abis itu dia ada pullback kecil. Dan di sini untuk internalnya dia udah jadi bearish, terus habis itu ada pantulan kencang lagi, bearish, dan dia baru aja melakukan MSS lagi nih di internalnya. Internalnya itu MSS-nya ada di sini. Walaupun ini belum valid ya. Ini belum valid, kenapa bang? Ini belum valid karena ini dia masih belum closing candle. So yang gue lihat di sini adalah yang ini. Dia melakukan MSS-nya di sini dan demand daily-nya itu di sini. So dia habis ketahan di demand daily ini dan dia melakukan pantulan yang lumayan signifikan. Coba kita lihat di time frame 4 hour-nya. Nah, untuk time frame 4 hour-nya dia MSS-nya di sini nih. So dia udah MSS, dia ada pullback kecil. Pullback kecilnya lumayan tajam ya. Jadi dia pullback, closing di bawah candle hijau ini dan dia mantul kenceng sekali ya. Ini lumayan strong banget ya untuk PP. Mungkin lagi ada kebagian money flow karena PP itu adalah salah satu meme coin yang under Ethereum. Coba kita lihat di time frame 1 hour-nya ya. Untuk time frame 1 hour-nya sama, ini kelihatannya sangat kenceng banget ya. Dia masih demand-nya itu di sini dan belum melakukan pullback sama sekali. So kalau misalnya kalian mau melakukan pembelian di PP, tunggu harganya turun dulu atau dia menyentuh ke area diskon dulu ya. Untuk sekarang itu nggak bijak kalau misalnya kita ngejar price action-nya, walaupun potential upside-nya itu masih bisa ke area sini. Tapi ini masih belum terbilang kategori discount karena dia udah mantul kencang di lower time frame-nya. Seperti itu untuk PP, so jangan terlalu terburu-buru, pelan-pelan aja, nggak perlu FOMO. Kita perlu melihat dari price action-nya. Kalau misalnya price action-nya menunjukkan pelemahan, baru kita di situ bisa menunggu area discount. Seperti itu untuk PP. Coba kita lanjut ke Solana kali ya. Solana, gue pengen bahas dulu dari time frame weekly-nya dulu. Untuk time frame weekly-nya itu sebenarnya di sini dia udah closing ya di bawah demand weekly ini, so kita bisa bilang kalau weekly-nya itu dia udah bearish gitu dengan supply weekly-nya di sini. Tapi ada yang bilang juga kalau misalnya dia closing-nya itu nggak signifikan, itu belum berarti MSS gitu. Sebenarnya itu juga valid, jadi kita hanya perlu tandain dua-duanya. Untuk sekarang karena range trading-nya kalau misalnya dia belum MSS ke bearish, ini kan range trading kita nih untuk weekly. So dia habis retest ke support, terus habis itu dia mantul kenceng, dan per sekarang itu dia lagi ada di area supply ini. So kita masih perlu hati-hati untuk Solana, jangan terlalu FOMO. Coba kita lihat di time frame daily-nya. Nah untuk daily-nya dia ada indikasi bagus nih. Dia baru saja melakukan break of structure. Dan break of structure-nya itu lumayan impulsif ya. Jadi untuk break of structure-nya itu dia bisa memindahkan demand daily-nya itu ke sini. Seperti itu, jadi untuk demand daily-nya itu sama dengan time frame 4 hour-nya. Coba kita cek ya, untuk 4 hour-nya kayak gimana. Nah, untuk time frame 4 hour-nya itu juga udah pindah nih, demand-nya ke sini. Kenapa ke sini, Bang? Soalnya di sini ada pullback, guys. Seperti itu untuk time frame 4 hour-nya. Lihat pergerakannya impulsif banget ya. Dia hanya membentuk candle hijau. Kalau misalnya ada candle merah itu masih bermain di dalam candle hijau ini. Dia creating higher high lagi. So, ini masih one push to the upside ya. Coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah untuk 1 hour-nya sama nih, dia masih bermain di dalam candle hijau, so ini masih inside bar, dan dia belum melakukan pullback sama sekali. So jangan dikejar ya guys, kalau misalnya pergerakannya itu udah kenceng, ini bisa jadi pergerakannya itu sangat impulsif, tapi kita hanya perlu menunggu kalau misalnya koreksi, baru kita bisa melakukan pemanfaatan di Solana. So overall still good untuk Solana, kita hanya perlu hati-hati kita lagi ada di area supply weekly ini, karena supply weekly ini bisa jadi memberikan tekanan jual ke Solana. Tapi kalau misalnya ini berhasil tembus, itu adalah indikasi yang super bagus ya. Pertama, indikasi yang super bagus kenapa? Dia melakukan fake out sebelum melakukan
melakukan market structure shift gitu. So bisa dibilang kalau misalnya dia melakukan fake out dulu, berarti liquidity di sini udah diambil dan berhasil membuat Solana itu creating all time high lagi. Untuk sekarang target terdekatnya udah tercapai di 240,2 dolar. Dan target berikutnya itu ada di 253,21 dolar. So be careful kalau misalnya udah mencapai ke area ini, bisa jadi ada tekanan jual di Solana. Seperti itu untuk Solana. Coba kita lanjut ke Arbitrum ya. Nah, untuk Arbitrum bisa dibilang di sini Arbitrum itu still bearish ya. Dengan price action-nya itu dia lagi menuju ke area SNR di time frame weekly. Walaupun dia ada indikasi bagus ya. Jadi dia habis breakout nih dari SNR yang terbilang krusial di sini. Ini adalah SNR yang bisa dibilang ini surga, ini neraka gitu. Nah, di neraka ini akhirnya Arbitrum itu bisa melakukan breakout ya dari SNR ini, dan dia habis mantul retest lagi dari SNR ini. Ekspektasi gue dia bisa mencapai SNR ini dulu, lalu dia bisa mungkin aja sampai ke supply weekly ini. Per sekarang untuk weekly-nya still good. Dia habis retest di SNR dan ada indikasi dia bisa mantul kenceng dari sini. Nah, gimana dengan time frame daily-nya? Nah, untuk daily-nya itu masih di sini nih demand-nya. PR pertama Arbitrum di time frame daily itu untuk bisa breakout dari resistance ini. Kalau misalnya dia udah breakout dari resistance ini, jadi baru kita bisa bilang bahwa daily-nya itu udah breakout structure. Baru kita bisa pindahin demand daily-nya di sini. Per sekarang dia masih ketahan di demand 4 hour. Coba kita lihat ya di 4 hour-nya. Oke, bisa lihat di sini. Dia melakukan correction wave A, B, terus abis itu C-nya di sini sampai ke 3,618 dan dia ketahan di situ dan mantul ya. Bagus banget pergerakannya. Untuk 4 hour-nya itu bagus ya. Dia mampu mempertahankan harga Arbitrum itu untuk tetap bullish di time frame 4 hour. Lalu untuk sekarang dia masih bergerak menuju ke resistance ini. So kita lihat di time frame 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya dia baru melakukan breakout structure nih di sini. Ini adalah breakout structure terakhir dan untuk demand 1 hour-nya itu di sini. So still good ya untuk Arbitrum. Mungkin ekspektasinya gue bisa di sini ya melakukan pembelian ya. Ini lumayan ada setup nih di sini. Semoga dia bisa mencapai ke demand dulu untuk isi bensin mungkin. Terus baru kita bisa memanfaatkan pergerakannya Arbitrum. Sebenarnya di sini ada 2 POI ya. Ini adalah POI yang pertama dan ini adalah POI yang kedua. So kalau misalnya di sini gagal, kita bisa memanfaatkan pergerakannya di sini. Karena yang di sini bisa dibilang ini yang internal dan yang ini adalah yang eksternal. Ekspektasinya sebenarnya bisa ke resisten ini lagi. Jadi gitu ekspektasinya. Tapi seperti biasa, gua di 3 hari itu pasti melakukan taking profit dulu gitu. 50% secure profit, baru pindahin SL-nya di break even atau naruh SL-nya itu di bawah struktur-struktur yang tercipta nanti. So seperti itu untuk Arbitrum ada 2 POI. Kalau misalnya ini gagal bisa ke POI yang selanjutnya. Still good untuk Arbitrum, bisa di follow up untuk price action-nya. Oke, kalau misalnya di sini kita lihat ya, ada indikasi dia itu menciptakan momentum nih. Kalau misalnya momentumnya bagus, bisa jadi dia tembus sampai ke area 0,79 dolar ini. Ini untuk target pertama di Arbitrum dan hopefully banget dia bisa kembali bullish di time frame weekly-nya. Seperti itu untuk Arbitrum. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know ya di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.